Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita terus meningkatkan rasa syukur atas rahmat, taufik dan hidayah Allah, karena saat ini kita masih dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan melalui ajaran agama Islam. Semoga kita bersama, keluarga kita bersama dapat istiqomah dalam menjalankannya. Amin. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, manusia merupakan makhluk Allah yang paling sempurna dalam penciptaannya. Dalam kesempurnaan tersebut, manusia terhiasi oleh sifat-sifat yang kontradiktif. Mana yang lebih dominan, dengan itulah orang menyebut kita. Dalam pribadi kita ada sifat sabar, ada sifat marah. Kalau sabar yang lebih dominan kita disebut penyabar. Kalau marah yang lebih kuat kita disebut pemarah. Sesabar apapun seseorang pasti dia punya sifat marah. Sepemarah apapun seseorang pasti punya sifat sabar. Ibadah puasa ini mendidik kita agar lebih menonjolkan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang mulia. Salah satunya adalah sifat sabar. Kemudian kapan kita harus melakukan sabar itu? Umumnya di 3 tempat. Pertama, sabar dalam melaksanakan taat. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Pada saat kita sudah mengikrarkan diri, bersedia menjadi pelaksana perintah Allah, saat itulah cobaan, godaan, tantangan, rintangan selalu datang. Iblis, musuh utama kita, tidak pernah berhenti sekejap pun. Setiap kali kita berencana melaksanakan taat, saat itu pula iblis mengatur rencana untuk menggagalkan ketaatan ini. Dalam sejarah kurban, ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, turun perintah menyembelih putranya. Anak semata wayang, buah hati, belahan jiwa, pelanjut cerita penerus sejarah yang sudah lama diharapkan. Turunlah perintah dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Tuhan berkata kepada Nabi Ibrahim, "Ibrahim, aku tahu engkau memang cinta kepadaku, tapi setelah kau punya anak, masuklah cinta anak ke dalam hatimu. Ayo buktikan mana yang lebih besar, cintamu kepadaku atau cintamu kepada anakmu. Sembelihlah anakmu." Ketika Nabi Ibrahim akan melaksanakan perintah itu, iblis ngatur strategi, gagal menggoda Nabi Ibrahim, pindah menggoda Nabi Ismail sampai merayu ibunya. Namun semua usahanya pupus dan kandas karena kekuatan keimanan dan kesabaran keluarga ini dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Demikian segala upaya dilakukan iblis melingkari sebuah keluarga yang akan menjalankan ketaatan kepadanya. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan yang dilarang oleh Allah pun butuh kesabaran, karena bukan main godaannya. Sebagaimana dengan perintah puasa sekarang ini, kita yang hidup di pedesaan mungkin godaannya tidak seberat yang mereka hidup di perkotaan. Kita sering menjumpai seseorang dengan tanpa merasa malu-malu di depan banyak orang menunjukkan dirinya tidak puasa.
Sungguh pemandangan yang menguji iman kita. Bersyukurlah kita diberi kekuatan sabar untuk tidak terpengaruh menghadapi keadaan itu. Semakin tinggi nilai taat, semakin tinggi keinginan meninggalkan maksiat. Namun semakin berat pula godaan dan bisikan dari iblis, maka semakin diperlukan kesabaran itu. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah, sabar dalam menghadapi kesulitan, cobaan dan ujian, baik dalam bentuk yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Kalau bukan sabar yang jadi bingkai, maka ketika datang kesusahan, kita akan seperti ayam sampar, hidup segan mati tak mau. Tapi kalau bingkainya adalah sabar, kita akan seperti karang di tengah lautan samudra, dihantam gelombang besar pun tetap tegar, berdiri dengan kokoh. Begitulah orang-orang beriman yang diberikan bingkai sabar sebagai hasil pelaksanaan ibadah puasanya. Sabar ini tentu tidak ada habisnya, maka tatanan dan situasi tertentu memang ada batasnya, tapi secara umum tidak boleh kita berkata habis sudah kesabaranku. Dalam satu hal mungkin, tapi dalam hal lain tidak boleh sabar itu habis. Dalam kehidupan kita, hanya orang-orang yang diberikan sifat sabar ini yang mampu menghadapi ujian dari Allah. Semoga kita diberi kekuatan itu. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menambah motivasi kita untuk sabar dalam menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.